Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Civil War. Film ini akan mengisahkan tentang peperangan yang terjadi di Amerika. Peperangan ini disebut sebagai perang saudara karena pihak yang terlibat yaitu penduduk dari Amerika itu sendiri. Baiklah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kemudian diperlihatkan presiden dari Amerika yang memberikan pernyataan di depan media bahwa ia dan pasukannya tak akan pernah mundur hingga akhir hayatnya. Bahkan, ia juga tak merasa takut apabila pihak militer ingin menggulingkan jabatannya. Di samping itu, diperlihatkan seorang wanita bernama Lee yang akan menjadi tokoh utama dalam film ini. Lee merupakan seorang jurnalis yang bekerja di salah satu stasiun televisi yang bertugas meliput berbagai berita. Lee memiliki seorang rekan kerja bernama Joe yang selalu menemaninya kemanapun ia pergi. Singkat cerita, Lee mendatangi sebuah kota yang masuk dalam status berperang untuk meliput berita tentang apa yang terjadi di tempat itu. Setibanya di sana, Lee kemudian meliput dan melihat berbagai penduduk sipil yang melakukan demo atas kekecewaan mereka terhadap sang presiden. Hingga terjadilah keributan di antara kedua pihak. Lee lalu tak sengaja melihat seorang wanita yang terkena pukulan dari pihak kepolisian ketika tengah memotret. Karena tak tega, Lee pun langsung menolongnya dan bertanya kepadanya apakah ia juga seorang jurnalisme. Wanita itu pun langsung mengenalkan namanya kepada Lee jika ia bernama Jessie. Ia juga mengatakan bahwa dia adalah seorang fotografer yang bercita-cita menjadi seorang jurnalisme. Rencananya, hasil fotonya saat ini akan ia gunakan untuk melamar menjadi seorang jurnalisme. Tak lama kemudian, terjadilah ledakan besar yang menewaskan puluhan orang. Beruntungnya, Lee bersama Jessie berhasil selamat dari ledakan itu. Di samping itu, Lee langsung mengajak Jessie untuk memotret berbagai hal dan mengajarkannya tentang membuat sebuah berita yang menarik. Malam harinya, Lee bersama Joe pun mendatangi senior mereka yang bernama Sam untuk meminta saran kepadanya tentang rencana mereka yang akan pergi ke Gedung Putih. Sam kemudian bertanya kepada Joe dan juga Lee tentang berita apakah yang akan mereka liput selanjutnya. Joe pun menjawab bahwa ia mendapatkan informasi jika pihak militer akan melakukan penyerbuan ke Gedung Putih dan membunuh sang presiden. Hal ini dikarenakan tak ada titik temu setelah melakukan perundingan. Mendengar hal itu, Sam pun langsung merasa terkejut sebab ia mendapatkan kabar bahwa seorang jurnalis yang meliput berita di Gedung Putih malah ditembak oleh pasukan dari presiden. Maka dari itu, misi ini bisa jadi akan menjadi malapetaka bagi mereka. Lee pun kemudian meyakinkan Sam bahwa rencananya ini akan baik-baik saja. Tak ada pilihan lain, Sam pun memutuskan untuk ikut ke dalam misi. Ketika sudah cukup lama mengobrol, Lee pun memutuskan untuk beristirahat ke kamarnya. Namun, dari sebuah arah, terdapat Jessie yang mendatanginya dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Lee kemudian tersenyum dan mengatakan bahwa apa yang diajarkannya sebelumnya bukanlah apa-apa. Namun, Jessie kembali berterima kasih sebab menurutnya Lee telah mengajarkannya banyak hal. Keesokan paginya, ketika Lee akan bersiap pergi ke Gedung Putih di Washington, ia pun merasa terkejut ketika melihat Jessie yang duduk di kursi belakang. Joe pun kemudian menjelaskan bahwa Jessie meminta ikut dengan mereka agar mendapatkan pengalaman baru untuk menjadi seorang jurnalisme. Namun, Lee pun merasa keberatan sebab berita yang akan mereka liput kali ini lebih berbahaya daripada berita-berita sebelumnya. Apalagi, Jessie tak memiliki pengalaman sama sekali untuk meliput berita di tengah peperangan. Joe pun kemudian meyakinkan Lee jika semua akan baik-baik saja. Tak ada pilihan lain,
Lee pun mengizinkan Jesse untuk ikut asalkan dia mau menuruti perintahnya dan tak bertindak gegabah. Lalu, mereka pun langsung memulai perjalanan untuk pergi ke tempat tujuan. Di tengah perjalanan, diperlihatkan keadaan kota yang sangat kacau seakan seperti kota mati. Saat melewati sebuah pom bensin, Joe pun memutuskan untuk membeli beberapa jerigen bensin yang akan mereka gunakan sebagai cadangan bensin mereka. Sebab, ketika mereka sudah memasuki area peperangan yang lebih dekat nantinya, maka tak akan ada pom bensin yang berjualan di sana. Penjaga dari pom bensin itu pun kemudian meminta harga 2 kali lipat kepada Lee apabila mereka ingin membeli bensin mereka. Sebab, seluruh bahan bakar di masa perang ini sangatlah langka. Tak ada pilihan lain, Lee pun menyetujuinya. Di samping itu, Jesse meminta izin untuk pergi ke sebuah tempat sebab ia melihat sesuatu. Tak ingin terjadi apa-apa dengan Jesse, Lee pun memutuskan untuk mengikutinya. Tak diduga, Jesse mendatangi sebuah gudang yang di dalamnya terdapat kedua pria yang tengah digantung. Seorang pria yang merupakan penjaga pom bensin pun menjelaskan bahwa orang-orang itu telah melakukan penjarahan. Sebab itulah mereka tengah digantung saat ini. Ketika kembali melanjutkan perjalanan, Jesse pun langsung menangis karena merasa tak tega dengan kedua orang yang tengah digantung sebelumnya. Lee pun kemudian mengatakan bahwa itulah yang selalu dirasakan oleh seorang jurnalisme. Namun, mereka harus bersikap profesional dan tak boleh terbawa suasana. Malam harinya, mereka pun memutuskan untuk beristirahat lebih dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Di atas langit, mereka juga melihat berbagai tembakan yang tak kunjung henti dari wilayah zona perang. Lee seketika langsung bertanya-tanya apakah perang ini bisa berakhir, atau perang ini akan menjadi awal kehancuran dari Amerika. Keesokan harinya, Lee dan yang lainnya pun meliput berita baku tembak antara pihak pemerintahan dan juga pihak militer. Ketika Jesse tengah memotret dari beberapa sudut, Lee pun langsung menariknya. Sebab, dalam meliput berita di tengah peperangan, mereka juga harus memperhatikan batas wajar dalam menempatkan posisi. Selesai meliput berita tersebut, Joe pun mengajak mereka untuk pergi ke pengungsian penduduk yang mungkin saja bisa mereka liput sebagai berita selanjutnya. Setibanya di sana, Jesse pun langsung pergi menyendiri karena merasa trauma dengan kejadian sebelumnya. Ketika melewati area hutan, Lee pun merasa heran dengan sebuah mobil yang di belakangnya yang seakan tengah mengejarnya. Sam pun kemudian menyuruh Lee untuk menurunkan laju gasnya, mungkin saja mobil di belakang mereka ingin mendahului. Tak diduga, ternyata mobil itu dikendarai oleh teman jurnalis dari Joe yang bernama Tony dan juga Boha. Mereka berdua berasal dari negara Tiongkok. Joe pun langsung menyapa kedua temannya dan bertanya tentang kemana mereka akan pergi. Tony pun langsung masuk ke dalam mobil dari Joe dan mengatakan bahwa mereka juga akan pergi ke Gedung Putih. Di samping itu, Jesse malah melakukan hal gila dengan masuk ke dalam mobil dari Boha. Kemudian, Boha pun mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi nantinya. Melihat hal itu, Lee pun langsung merasa marah sebab ia merasa khawatir kepada Jesse karena Boha yang menyetir mobil sangat cepat sekali. Benar saja, ketika mereka melewati pemukiman penduduk, mereka pun melihat mobil yang dikendarai Boha berhenti di sana. Tak jauh dari sana, mereka pun melihat Boha bersama Jesse yang tengah disandra oleh kedua orang. Joe lalu angkat bicara dan mencoba bernegosiasi bahwa mereka hanya ingin lewat dan tak berniat mengganggu. Kedua orang itu pun malah tertawa dan bertanya tentang dari mana asal Joe dan yang lainnya. Ketika Boha menjawab bahwa dia berasal dari Tiongkok, ia pun langsung ditembak hingga tewas. Tak berhenti di situ, ketika Tony juga menjawab bahwa ia berasal dari Tiongkok, ia pun juga ditembak hingga tewas. Tak lama kemudian, datanglah Sam yang langsung menabrak kedua orang itu. Kemudian,
Joe bersama Lee dan juga Jesse pun langsung memutuskan untuk bergegas pergi dari sana. Salah satu dari orang sebelumnya pun langsung melepaskan tembakan ketika Sam mencoba untuk pergi. Di tengah perjalanan, Joe pun merasa sangat bersedih atas tewasnya kedua temannya. Sementara itu, Sam yang sedang menyetir, ia pun tiba-tiba tak sadarkan diri. Ketika Lee mengeceknya, ternyata Sam telah tertembak di bagian perutnya. Melihat hal itu, Joe pun langsung memindahkannya ke kursi belakang dan mengikat perutnya agar darahnya berhenti keluar. Ketika tiba di markas militer, Sam lebih dulu mengembuskan nafas terakhirnya dan tak berhasil diselamatkan. Hal ini pun langsung membuat Joe merasa histeris dan juga bersedih. Joe lalu mengatakan kepada Lee bahwa mereka harus mendapatkan berita tentang presiden agar kematian Sam tak sia-sia. Malam harinya, penyerbuan Gedung Putih pun telah dimulai. Kedua pihak pun langsung adu tembak satu sama lain. Dengan keberaniannya, Jesse mencoba memotret dari berbagai arah demi bisa mendapatkan foto yang bagus. Ketika sudah masuk ke dalam Gedung Putih, beberapa pasukan militer pun bertemu dengan seorang wanita yang merupakan pasukan setia dari presiden. Wanita itu pun mencoba bernegosiasi agar presidennya tak dibunuh. Namun, pasukan militer pun langsung menembak wanita itu dan mengatakan bahwa negosiasi telah berakhir. Ketika akan memasuki ruang dari presiden, beberapa penjaga di ruangan itu pun melepaskan tembakan terus-menerus yang membuat pasukan militer tak bisa bergerak lebih maju lagi. Momen ini pun langsung digunakan Jesse untuk memotret para pelaku. Namun, Jesse pun malah melewati batas wajar. Ketika ia akan tertembak, datanglah Lee yang langsung menyelamatkannya. Pada akhirnya, Lee malah terkena tembakan dan langsung tewas di tempat. Di samping itu, sang presiden pun juga berhasil tertangkap. Ketika sang presiden akan dibunuh, Joe menyuruh sang presiden agar mengucapkan kata terakhir. Setelah itu, pasukan militer pun langsung menembaknya, dan kemudian film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada video kali ini. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.